Bagaimana kita bisa memastikan bahwa struktur argumen yang kita gunakan dalam mantik tidak bias atau dipengaruhi oleh ideologi tertentu? Oke, bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah hutan yang lebat. Jalannya bercabang-cabang dan setiap cabang memiliki papan petunjuk. Namun, beberapa papan itu ditulis oleh orang yang memiliki kepentingan tertentu yang ingin mengarahkanmu ke tujuan yang mereka kehendaki. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa saja tersesat dan berakhir di tempat yang salah. Begitulah cara kerja bias dalam berpikir. Ketika kita menggunakan logika atau mantik, kita ingin menemukan kebenaran, tetapi seringkali tanpa sadar kita membawa serta keyakinan, pengalaman, atau bahkan ideologi yang membentuk cara kita menyusun argumen. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar argumen kita tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi tertentu? Langkah pertama yaitu mengenali bias sebagai rintangan, yang mana para filsuf dan ilmuwan kognitif telah lama meneliti bagaimana bias mempengaruhi cara kita berpikir. Misalnya dalam psikologi dikenal dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk hanya mencari informasi yang mendukung keyakinannya dan mengabaikan yang bertentangan. Dalam ilmu logika, ini bisa membuat seseorang hanya memilih premis yang sesuai dengan pandangannya tanpa menguji apakah premis tersebut benar atau hanya sesuai dengan keinginannya. Langkah kedua yaitu membangun struktur argumen yang sehat. Nah, dalam mantik, sebuah argumen dikatakan valid jika kesimpulannya benar-benar mengikuti dari premisnya. Tetapi apakah itu cukup? Tidak. Kita juga harus memastikan bahwa premis-premis yang kita gunakan benar dan tidak dipilih secara sepihak. Disinilah pentingnya prinsip intellectual honesty atau kejujuran intelektual. Para ulama mantik dahulu sudah menekankan bahwa logika harus bebas dari prasangka dan kepentingan tertentu. Nah, dalam bahasa modern kita bisa menyebutnya sebagai berpikir secara kritis dan juga terbuka. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan adalah prinsip falsifikasi, yaitu sebuah metode yang diperkenalkan oleh filsuf bernama Karl Popper. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari bukti yang mendukung argumen kita, tetapi juga secara aktif mencari kemungkinan kesalahan dalam argumen tersebut. Dengan kata lain, kita harus siap membantah diri sendiri sebelum orang lain melakukannya. Langkah ketiga yaitu menggunakan metode dialektika. Dalam tradisi keilmuan Islam dikenal dengan konsep jidal billati hiya ahsan atau berdebat dengan cara yang lebih baik. Ini sejalan dengan metode dialektika Socrates, di mana sebuah ide diuji melalui diskusi dan pertanyaan yang kritis. Jika kita hanya mendasarkan argumen pada ideologi tertentu tanpa membiarkan ide itu diuji, maka kita sedang membangun istana di atas pasir. Oleh karena itu, dalam menyusun argumen kita harus bertanya pada diri sendiri. Pertama, apakah saya telah melihat sudut pandang yang berlawanan? Yang kedua, apakah saya menggunakan data yang objektif atau hanya yang mendukung keyakinan saya? Yang ketiga, apakah saya siap mengubah pendapat jika menemukan bukti yang lebih kuat? Kesimpulannya adalah seorang pencari kebenaran sejati tidak takut untuk menemukan kesalahan dalam pikirannya sendiri. Seperti seorang musafir di hutan tadi, ia tidak hanya mengikuti papan petunjuk yang nyaman baginya, tetapi juga memeriksa apakah jalan yang ia tempuh benar-benar menuju tujuan. Dengan berpikir secara kritis, bersikap terbuka, dan selalu siap menguji argumen sendiri, kita bisa memastikan bahwa logika yang kita gunakan tidak dikaburkan oleh bias atau ideologi tertentu. Sebab pada akhirnya kebenaran tidak dimiliki oleh satu kelompok atau ideologi, ia hanya dimiliki oleh mereka yang mau mencarinya dengan jujur. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.